Halo Surabaya, apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kita akan membahas Komisi A DPRD Surabaya yang menyoroti penjualan es krim beralkohol. Es krim mengandung alkohol hingga 40% dijual secara bebas di salah satu gerai pusat perbelanjaan di Surabaya. Dan hal ini tentu menimbulkan rasa keprihatinan di masyarakat, serta kekhawatiran tentang produk pangan yang membahayakan kesehatan. Lalu bagaimana seharusnya pengawasan dan juga penindakan berjalan? Perlukah regulasi khusus terkait hal yang satu ini? Kita akan membahasnya di Halo Surabaya kali ini bersama Mas Cahyo Siswotomo, selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya. Mas Cahyo, Mas, ini kan terkait temuan es krim mengandung alkohol yang beredar di khususnya di Surabaya ya, Mas ya. Ini bagaimana awal mulanya terjadi sih, Mas sebenarnya? Ya, sepengetahuan kami ini kasusnya bermula ketika ada video unggahan yang diunggah oleh influencer di media sosial. Nah, dalam video tersebut itu influencer tersebut mereview sebuah stand es krim di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya Barat yang menawarkan berbagai varian rasa es krim dengan kandungan alkohol. Ya, beberapa variannya itu disebutkan mengandung alkohol hingga 40% dengan nama-nama yang identik dengan minuman beralkohol seperti Jack Daniels, rum, wine, dan vodka. Video tersebut menjadi viral dan memicu perhatian masyarakat, terutama masyarakat kota Surabaya, serta tentu saja pemerintah kota Surabaya. Nah, menanggapi hal ini kemudian Satpol PP Surabaya bersama dinas terkait lainnya melakukan inspeksi ke lokasi, kemudian mereka mengamankan 2 box dan 6 cup es krim yang diduga mengandung alkohol, serta menyegel stand tersebut karena dianggap melanggar peraturan yang berlaku, yaitu Perda Kota Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus ini awal mula terungkapnya berasal dari review seorang influencer yang kemudian viral di media sosial. Oke, Mas, terus tanggapan resmi dari Komisi A DPRD Surabaya sendiri mengenai keberadaan dan juga potensi peredaran es krim yang mengandung alkohol di wilayah Surabaya ini seperti apa sih, Mas? Ya, dengan beredarnya isu tersebut, berita tersebut, kami prihatin terhadap temuan es krim yang mengandung alkohol di sebuah salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya Barat. Ya, kami menekankan perlunya pendekatan yang tidak hanya represif, ya, tetapi juga edukatif dan kolaboratif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kami menyoroti pentingnya inspeksi menyeluruh ya, oleh Satpol PP dan dinas terkait lainnya untuk memastikan kebenaran kandungan alkohol melalui uji laboratorium, dan jika terbukti melanggar, kita tunggu hasilnya. Pemkot Surabaya disarankan memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku usaha, terutama jika tidak ada niat jahat. Tetapi kalau kemudian sengaja itu hal lain lagi. Terutama menguatkan sosialisasi, menginternalisasi aturan lokal terkait dengan tentang batas kandungan alkohol dan kewajiban mencantumkan informasi yang jelas pada menu atau kemasan yang juga dianggap krusial. Dalam hal ini Perda nomor 1 tahun 2023. Kami menekankan pentingnya konsistensi dalam menegakkan Perda Kota Surabaya, yaitu Perda nomor 1 tahun 2023, dengan pengawasan yang rutin dan berkala di pusat perbelanjaan, sentra kuliner, ataupun tempat-tempat perdagangan lainnya. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti BPOM, kemudian Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, serta organisasi keagamaan itu dianggap perlu untuk kemudian memberikan solusi yang komprehensif dan tidak memicu keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, pendekatan yang menyeluruh, komprehensif, dan kolaboratif, diharapkan kejadian serupa ini tidak terulang di masa depan. Dapat dicegah, terutama kemudian dampaknya terhadap anak-anak dan remaja. Terlindungi dari konsumsi produk yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama yang kemudian bisa menyebabkan keresahan ataupun kesehatan terhadap diri mereka. Selain itu kami mengingatkan bahwa pelaku usaha termasuk juga pengelola pusat perbelanjaan itu wajib mengingatkan kandungan alkohol ataupun kandungan makanan yang dijual belikan, termasuk juga minuman, agar kemudian masyarakat dapat memilih kemudian ini yang kemudian tidak perlu dikonsumsi, tidak perlu dibeli atau yang lainnya. Atau bahkan kemudian
masyarakat sendiri dapat melakukan aduan kepada pemerintah Kota Surabaya atau pihak yang berwenang lainnya apabila ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oke, Mas, tapi sebenarnya kalau dari hasil temuannya sendiri, apakah memang benar kandungan di dalam es krim tersebut itu alkoholnya sampai 40%, Mas? Iya, masih diuji di lab, gitu ya, di Labkesda Kota Surabaya dan juga di lab BPOM yang kita sedang menunggu. Informasi yang saya terima terhitung 2 pekan sejak dilakukan pengambilan sampel ini. Oke, tapi langkah-langkah konkret apa nih, Mas, yang sudah atau akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Komisi A untuk menindaklanjuti isu atau kasus yang satu ini? Ya, setelah nanti keluar hasilnya, gitu ya. Kalau sebelum keluar hasilnya kita tentu berkomunikasi, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama kami di Komisi A dengan Satpol PP tentang tindak lanjut dari temuan itu. Tapi kalau nanti sudah keluar hasilnya, tegak analisanya bahwa ini sudah mengandung alkohol atau tidak, kalau mengandung alkohol ini berapa persen, sehingga itu akan kita punya sikap terhadap respon yang akan kita berikan, tindak lanjut konkret terhadap yang kita berikan dari hasil uji laboratorium. Karena memang di tiap pelanggaran itu ada mekanisme yang dilanggar ataupun tidak itu beda-beda. Ketika dia tipe A dan B, dia melanggar yang bagian apa, ketika termasuk 40% yang masuk tipe C, berarti dia melanggar di urusan apa, sanksinya administratif seperti apa, itu yang kemudian kita akan panggil dinas terkait. Oke, baik. Mas Yahya, mungkin saya ingin bertanya-tanya juga ya tentang Komisi A ini, apakah bisa melihat adanya potensi dampak negatif lainnya dari peredaran es krim yang beralkohol ini, terutama untuk kelompok rentan ya, anak-anak ataupun remaja, Mas? Ya, kalau kami di Komisi A yang terkait membidangi hukum, gitu ya, tentu yang akan kita perhatikan utama yang terkait dengan bidang kami yaitu bagaimana pelaksanaan hukum itu tegak, gitu ya. Kemudian terjadi perlindungan terhadap masyarakat, terutama dari sisi hukum, gitu ya. Itu yang kemudian yang kita utamakan. Tapi tentu aspek lain juga kita perhatikan, termasuk juga aspek kesehatan yang kemudian ini bisa membahayakan terutama pada usia rentan seperti anak-anak dan remaja. Itu juga kita perhatikan. Kita juga akan berkoordinasi setelah hasil labnya keluar dengan Dinas Kesehatan dan juga BPOM. Oke, baik. Mas Yahya, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kita akan membahas soal peraturan pangan yang ada di Surabaya. Ya. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. Yang kemistri ini banyak sekali yang stateless, mereka nggak punya identitas. Kalau mereka ke sini tidak punya identitas, nanti mau balik ke sana, apa jaminannya? Itu kalau bicara formal. Apalagi kalau kita tahu bahwa Israel adalah negara dalam konteks ini, baru kemarin kita gencatan senjata, mereka ngebom. Mereka tidak berapa ribu lah kalau dihitung ribu, berapa perjanjian yang dilanggar. Jadi kalau dibawa ke sini tidak ada jaminan untuk balik kembali. Yang ketiga berkenaan dengan mereka dibawa ke sini, ini tidak membantu mereka karena mereka ini ingin merdeka di negaranya sendiri. Yang punya masalah bukan Palestina loh. Kalau Palestina atau orang-orang Gaza yang punya masalah adalah serangan dari Israel. Jadi kalau nanti Gaza pun ini umpamanya diangkut ke sini, Israel bukan membangun, tapi dimiliki. Dan setelah memiliki Gaza, nggak akan berhenti di Gaza. Bisa terus seluruh Palestina, bahkan mungkin nanti bisa ke seluruh negeri Timur Tengah, di Arab di sana, itu bisa lebih banyak. Yang keempat, persoalan di internal. Kita sampai sekarang aja defisit anggaran loh di Indonesia. Lagi efisiensi. Lagi efisiensi. Kemudian juga kalau kita hitung memangnya seperti kita melihat saudara-saudara kita di daerah, saya nggak nyebut daerah udah banyak. Kalau saya orang Madura, di daerah Madura banyak yang miskin. Di NTT, NTB dan seterusnya, di Papua banyak sekali yang butuh bantuan. APBN kita nggak cukup lalu melakukan dengan pola seperti ini. Apakah kita ini malah tidak menambah masalah gitu lah. Jadi tidak menyelesaikan masalah orang karena hanya 1.000 sampai 10.000 atau 15.000. Ini diambil oleh Israel, nyampe di sini ada masalah baru di antara kita. Culture-nya juga ya. Andaikan mau sama-sama dievakuasi, saya tidak setuju dengan relokasi. Andaikan evakuasi karena mereka tempatnya tidak layak. Itu adalah di tempat yang lebih dekat. Secara alam juga agak jauh berbeda, kemudian secara kultur juga nggak jauh berbeda. Nyampe di sini alamnya berbeda. Jadi kalau itu hitungan rasional dari aspek membela Palestina, kemudian bagaimana kita menciptakan perdamaian di Palestina dengan cara evakuasi, apalagi direlokasi ke Indonesia,
sama sekali tidak irasional. Oleh karena itu kami menyampaikan, karena Pak Presiden menyampaikan dalam pidatonya kalau ini mendapat persetujuan, maka kami setuju, kami menolak dan kami tidak setuju. Ini dievakuasi ke Indonesia, apalagi direlokasi ke Indonesia. Aku malah lagi ngisi diskusi yang lagi ngomongin soal ada hubungannya dengan UU yang baru muncul, yeay. Dan dampaknya ke depan akan seperti apa? Itu bagian dari gelap tadi itu. Itu bener, bagian malah dari lagi gelap ngomong yang gitu lagi diskusi sama teman-teman mahasiswa kemarin sama teman-teman muda gimana winter is coming, menyiapkan teman-teman muda untuk menghadapi winter. RUU TNI maksudnya. Udah nggak RUU. Oh iya, Pak. udah undang-undang ya. Ini udah bukan. Tapi pertanyaannya gini ya, katanya meskipun udah jadi undang-undang, draftnya itu katanya juga susah. Iya. Nah, jadi aku ada cerita kemarin, bahkan katanya salah satu petinggi TNI itu juga belum pegang undang-undangnya seperti apa. Jadi, karena kita khawatirnya jangan-jangan ya jangan-jangan belum ada draftnya juga, desain aja dulu undang-undangnya. Bukan, udah ada, cuman bisa jadi yang antara yang disahkan sama nanti yang diundangkan Yang bisa jadi bisa berbeda. jadi beda. Akan berbeda. Ketika misalnya mungkin publik juga udah nggak ngomongin itu lagi, siapa yang tahu? Dan ini kan bukan kejadian sekali ya. Maksudnya ketika Cipaker publik dulu itu juga marah, pernah. Iya, betul. Ngebut. Sorry, maaf, saya masih nggak akan menggunakan kata ciptaker. Sampai detik ini saya masih akan menggunakan akronimnya sebagai cilaka ya. Cilaka. Karena undang-undang itu memang cilaka betul gitu. Jadi ini berkali-kali gitu. Cilaka memang, karena nggak terbukti kan. Karena dulu kan itu katanya dibikin biar ekonomi kita makin baik, investor datang dimudahkan. Faktanya investor datang malah pada PHK yang datang. Buktinya dulu itu ada loh yang salah satu influencer yang banyak ngomongin soal apa untuk mendukung UU Cilaka itu. Bikin hashtag di mana-mana. Abis itu dia ngomel paling kenceng karena usaha karaoke-nya kemudian jadi kena ya. Anda lupa. Jangan sebut nama ya. Nggak usah sebut. Jangan sebut nama. Inisial aja. Anda masih bersama kami di Halo Surabaya membahas Komisi A DPRD Surabaya yang menyoroti penjualan es krim beralkohol di Surabaya. Di mana sebelumnya tadi sama Mas Cahyo Siswotomo sendiri sudah menjelaskan bagaimana temuan yang terjadi di Surabaya sendiri, khususnya beredar di pasaran es krim 40% dan ini langkahnya sudah mulai dijalani ya Mas ya. Lalu kasus temuan es krim sendiri yang mengandung alkohol ini sudah sampai di tahap apa sebenarnya Mas? Apakah penyelidikan atau sudah sampai di tahap penyidikan? Ya, ini masih pada tahap penyidikan kalau tidak salah. Nanti dikoreksi jika saya salah ya. Jadi kita masih menunggu hasil labnya seperti apa, baru kemudian kita memproses tahap selanjutnya, tahap penyelidikan, sampai kemudian proses hukum jika diperlukan. Oke, tapi kalau dari pendalaman kasus sendiri, apakah dari awal si penjual es krim ini sudah paham betul terkait produknya Mas sebenarnya? Ya, kalau kita belum sampai ke sana ya, jual es krim ini sengaja atau tidak ya. Tapi tentu saja internalisasi peraturan yang berlaku Perda nomor 1 tahun 2023 tentunya untuk di Kota Surabaya itu perlu dikuatkan. Ya, mulai dari sisi sosialisasinya, kemudian memastikan bahwa mulai dari tenant, pelaku usaha yang menjual kuliner termasuk di dalamnya, termasuk juga pengelola pusat perbelanjaan itu memahami perda ini secara internal. Jadi menginternalisasikan perda ini sehingga ketika mereka melakukan suatu usaha atau mengelola suatu usaha itu paham bahwa ada rambu-rambu yang harus dijaga, terutama dalam hal ini dalam penggunaan kandungan alkohol ketika mereka menjual makanan atau minuman. Oke, tapi Mas Cahyo sebenarnya sebagai penjual es krim sendiri itu apakah mereka sudah mendapatkan izin yang dikantongi untuk berjualan es krim beralkohol atau bagaimana nih Mas sebenarnya? Ya, ini masih dalam checking ya, masih dalam checking apakah kemudian itu mereka sudah melakukan izin usaha atau belum. Tapi tentu saja sekali lagi di sini ada pihak pusat perbelanjaan yang kemudian akan dalam sepemahaman saya dalam prosedur mereka kemudian memberikan izin usaha di situ tentunya sudah ada izin usaha dari
dinas yang berlaku setempat. Oke. Tapi kemudian kalau dalam pelaksanaannya itu ternyata melakukan pelanggaran, menjual tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, itu hal lain yang kemudian harus kita tegakkan di Kota Surabaya ini. Oke, Mas Yahya, ini mungkin sebagai penjelasan juga untuk warga Surabaya khususnya ya, ini aturan pangan apa aja sih yang sebenarnya dilanggar sama pembuat es krim beralkohol ini sampai bisa dibilang ini viral dan akhirnya dilanjutkan oleh Komisi A DPRD untuk disidak begitu? Ya. Jadi ada beberapa peraturan, ada peraturan Permenkes nomor 33 tahun 2012, itu tentang keamanan pangan. Dia ada di situ mengatur tentang pencampuran bahan terlarang. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi di hal ini adalah penggunaan alkohol yang melebihi batas atau tidak sesuai edaran gitu ya dalam produk makanan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, produk yang mengandung alkohol ini tentu saja ada peraturan yang mengatur dan tidak dijual bebas tanpa label atau izin yang jelas. Maka dari itu kita cek ketika mereka menjual es krim itu ada nggak labelnya, kemudian menyampaikan ini mengandung ini dan seterusnya. Nah, labeling yang tidak jelas ini atau label yang tidak jelas ini, produk makanan itu punya kewajiban menyertakan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan. Kalau misalnya kita beli suatu produk, itu ada ingredients-nya ya, bahan bakunya apa, berapa persen bahan bakunya dalam setiap gramnya dan seterusnya. Itu juga harus disampaikan, diedukasi, disosialisasikan kepada calon pembeli ketika mereka berlaku sebagai tenant. Itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua, peraturan BPOM nomor 14 tahun 2017 tentang pengawasan pangan olahan dan nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Ini peraturan yang berikutnya yang mungkin dilanggar oleh tenant yang melakukan penjualan es krim beralkohol di pusat perbelanjaan Surabaya Barat. Nah, pangan yang mengandung alkohol di atas 0,5% itu perlu izin edar khusus dari BPOM. Nah, ini nanti dicek, sudah ada izin edarnya belum dari BPOM. Nah, jika es krim mengandung alkohol lebih dari batas yang diizinkan tanpa izin yang sah, maka ini sudah melanggar peraturan tentang pengawasan pangan olahan. Kemudian yang kedua terkait izin edar. Setiap produk panganan yang mengandung alkohol itu harus memiliki nomor izin edar dari BPOM. Dicek lagi, sudah ada izin edarnya belum? Yang biasanya tidak diberikan untuk produk yang dijual bebas. Nah, kalau dalam hal ini kan dijual bebas ya. Nah, produk alkohol itu tidak dijual bebas. Tanpa pembatasan tertentu seperti untuk orang dewasa usia 21 tahun ke atas. Pangan yang mengandung alkohol itu, kalau mengandung alkohol, itu wajib mencantumkan kadar alkohol berapa persen pada label dan wajib mencantumkan tulisan peringatan seperti minuman beralkohol besar, jelas tulisannya, bukan disembunyikan kecil-kecil gitu, atau bahkan tidak tertuliskan. Nah, yang ketiga ada peraturan yang mungkin dilanggar selain dari Permenkes, selain dari BPOM, ada peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, penyimpangan dalam informasi produk dalam hal ini. Ya, jika penjual tidak memberikan informasi yang jelas tentang kandungan alkohol pada es krim kepada konsumen termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Hal ini dianggap dalam bentuk pengelabuan informasi yang melanggar hak konsumen untuk mengetahui apa yang mereka konsumsi. Produk yang kemudian ini punya risiko tidak sesuai dengan standar kesehatan, terutama membahayakan kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Kemudian ada peraturan lain lagi, yaitu Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pada pasal 7 sampai 10 itu mengatur klasifikasi minuman beralkohol, distribusi dan tempat penjualannya, termasuk larangan penjualan di lokasi tertentu dan syarat perizinannya. Ini berarti kan punya potensi melanggar ini juga. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan RI, Permendag RI nomor 20 tahun 2014, Yongto Permendag nomor 6 tahun 2015. Itu ya, ini mengatur tentang tata niaga minuman beralkohol, izin khusus untuk penjualan dan pengedarannya serta batas lokasi penjualannya. Jika penjual tidak mencantumkan label alkohol, menjual tanpa izin edar atau menjual di lokasi yang dilarang, maka melanggar peraturan regulasi di atas dan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan berlaku. Yang terakhir, ini Perda Kota Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Penjualan kepada anak-anak, menjual produk
beralkohol kepada anak-anak merupakan pelanggaran terhadap Perda ini tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, terutama pada pasal 69 yang hanya boleh dijual di usia 21 tahun ke atas dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, gitu ya. Nah, menjual produk beralkohol tanpa izin ini bisa mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenai sesuai sanksi administratif yang berlaku di Perwali 116 tahun 2023 juga. Itu juga mengatur sanksi administratifnya. Nah, kesimpulannya bahwa penjual dan produsen es krim beralkohol kemudian kemungkinan telah melanggar beberapa peraturan di atas terkait dengan keamanan pangan, izin edar, pelabelan yang jelas, dan pelindungan konsumen. Oleh karena itu punya potensi dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan berlaku jika terbukti ya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia termasuk di Kota Surabaya. Oke, berarti jika terbukti itu tadi baru Ya, kena sanksi ya. makanya Mas, kita ya? tunggu hasil labnya itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal sanksinya sendiri, kalau toh memang nanti terbukti ini sanksi administratif apa saja yang nanti akan dibebankan pada penjual es krim tersebut? Itu ada di maktub di Perwali tadi, Perwali nomor 116 tahun 2023. Kurang lebih mulai dari penyegelan, kemudian peringatan, kemudian untuk menutup dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kemudian terjadi pelanggaran terhadap sanksi misalnya, tetap dibuka lagi, udah disegel dibuka lagi. Itu ada sanksi setiap perharinya itu 5 juta. Tiap harinya ketika tidak mematuhi yang diperintahkan oleh Perda melalui penyegelan tadi misalnya. Itu 5 juta per bulan sampai 30 hari ke depan, sampai kemudian kalau tetap melanggar 30 hari ke depan maka berlaku mekanisme berikutnya. Oke, termasuk izin usahanya akan dicabut juga, Mas? Ya, nah termasuk yang itu ketika terus-menerus melakukan pelanggaran. Oke, baik. Mungkin sesaat lagi kita akan membahas bagaimana pengawasan dan juga kewaspadaan bersama khususnya warga Surabaya ya, Mas, serta dampak pada ekonomi UMKM warga Surabaya. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. Kebijakan yang tidak baik bagi orang Palestina yang di Gaza itu tidak baik bagi negara Indonesia. Karena apa? Karena otomatis tanah air mereka sudah diambil, belum tentu mereka bisa kembali lagi. Yang kedua, yang di sini pun secara kesejahteraan di Indonesia juga akan bermasalah. Mau relokasi di mana? Mau di IKN? Kalau mau dievakuasi mau di mana, Pak? Ini kan kalau anggaran kita defisit. Kemudian efisiensi lagi di mana-mana. Di mana lagi? Nah, itu. Jadi aspek dari penyelamatan saudara kita di Gaza juga tidak bisa kita penuhin. Yang kedua, aspek kita kemaslahatan kita di dalam negeri juga tidak mendapat masalah. Jadi kalau kita menolak itu bukan menolak keberpihakannya kepada Palestina, bukan menolak terhadap kemanusiaannya, tapi cara menevakuasi, apalagi mengevakuasi ke Indonesia, itu kebijakan tidak tepat. Cara memberikan pertolongan itu bukan tambah menolong, malah mereka dijauhkan dari tanah airnya. Kan sama dengan dulu kita yang di sini, 350 tahun kita dijajah. Kalau hitung-hitungan sekarang kayak putus asa. Tapi disitulah kita, bagi kami yang beriman, ada pertolongan Tuhan. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang Muslim, mungkin suatu saat dengan upaya yang kita lakukan sekecil apapun punya efek sehingga bisa menciptakan perdamaian di Palestina. Kalau hitung-hitungan akal hampir mentok kecuali perang dunia barangkali ya. Tetapi kita masih punya harapan dengan cara apa? Hubungan dekat dengan penyokong dari Israel, kemudian juga kita bisa membentuk negosiasi gemenai yang baik kan. Usulan kita two state solution. Dua negara yang berdiri dulu pernah diusulkan tapi ditolak oleh Palestina, yang sekarang yang nolak adalah Israel kan, karena mereka sudah merasa punya kekuatan lebih dan punya dukungan yang lebih. Oleh karena itu kita tetap mengupayakan dua negara yang berjalan sebagaimana mestinya, merdeka dengan masing-masing ini dan bisa menciptakan perdamaian. Meskipun sulit, karena apa? Karena Israel tak bisa dipegang tentang perjanjiannya. Berjanji pagi, siang sudah ingkar, sore janji lagi, malam ingkar lagi. Gitu. Jadi selalu agak sulit untuk memegang ya. Dan bagi mereka membunuh kepada orang-orang Palestina adalah mungkin
ada doktrin-doktrin yang merasa itu kebaikan. Maunya kalau perebutan, wah ini adalah dari nenek moyang kita, bahwa ini adalah dari dulu ada punya kita. Kita juga punya klaim yang sama. Tetapi kalau kita pada hukum negara, siapa yang menguasai terakhir, kan di situ sebenarnya yang punya negara itu. Wah pacaran, aku nggak ngomongin. Wah Gus Kim nih nuduh-nuduh aja. Raja gua Gitu. duduk. Nah ini banyak gaslighting, termasuk misalnya dalam undang-undang, sorry, maksudnya dalam sebuah peraturan-peraturan dalam relationship itu gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa misalnya kayak yang paling baru nih gitu ya. Ketika dalam kondisi kan kemarin ada pernyataan tuh nanti salah satunya keamanan cybernya itu Kemenahan, ya. supaya akan menjaga apapun menindak Orang-orang siapapun yang mengganggu kepercayaan terhadap pemerintah. ya mengganggu stabilitas gitu. Ya. Itu bentuk gaslighting itu. Jadi kalau nanti semisal publik dianggap nggak sejalan, itu bisa dianggap mengganggu stabilitas. Dan hari ini itu sudah muncul hal-hal kayak narasi-narasi kayak demo nih ngerusak fasilitas negara aja. Tidak nasionalis, mengganggu aja. Padahal kalau kita mau ngomongin ngerusak fasilitas negara, itu kan yang kayak misalnya nih peruntukannya sebenarnya hutan, tapi diperuntukkan sebagai food estate gitu misalnya. Nah itu juga merusak fasilitas negara. Gitu. Fasilitas dunia. Fasilitas dunia malah. Gitu. Jadi ngebabat hutan 20 juta hektar misalnya, nah itu merusak fasilitas. Gitu. Anda kembali bersama kami masih di Halo Surabaya membahas Komisi A DPRD Surabaya yang menyoroti penjualan es krim beralkohol, di mana tadi masih bersama kami juga Mas Cahyo Siswautomo dari Komisi A DPRD Surabaya sudah membahas banyak mengenai kasus yang satu ini, bahwa kurang lebihnya ada beberapa sanksi yang akan bisa dikenakan kepada penjual es krim ini ya Mas ya. Namun saya sendiri bertanya-tanya nih, dari Komisi A sendiri melihat dampak potensi ekonomi dari keberadaan es krim beralkohol ini terhadap UMKM khususnya ya Mas di Surabaya. Apakah ada upaya juga untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dan juga perlindungan masyarakat? Ya, ini tentunya kurang lebih punya dampak terutama yang kemudian pelaku usaha yang menjual es krim ya. Tentu masyarakat sekarang lebih aware lagi terhadap penjual es krim. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan mengandung alkohol dan seterusnya. Nah ini yang kemudian kita harus perhatikan bersama. Yang paling mudah adalah kemudian kalau kita ingin membeli es krim dalam bentuk apapun termasuk dari pelaku usaha, itu kita pastikan ada label halalnya. Ketika itu sudah ada label halal, insya Allah itu tidak ada alkoholnya, ya kan? Karena ketika label halal itu dikeluarkan berarti alkohol itu tidak terkandung di dalamnya, termasuk juga di es krim. Maka kita sebagai masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya, kita mengkonsumsi es krim, terutama kemudian kalau sudah ada label halalnya. Untuk kemudian UMKM ya, kami berpendapat bahwa UMKM ini saran saya tidak seharusnya terlibat dalam produk apapun yang kemudian mengandung alkohol, termasuk juga dalam hal ini es krim yang mengandung alkohol. Penjualan produk beralkohol seperti oleh UMKM dapat menimbulkan dampak sosial negatif ya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. UMKM seharusnya fokus pada produk-produk yang aman dan sehat untuk masyarakat dan bukan terlibat dalam pasar produk yang beralkohol yang punya potensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Perlindungan masyarakat terhadap anak-anak dan remaja kelompok rentan tadi itu harus menjadi prioritas utama dalam pengaturan produk makanan dan minuman di Surabaya. Itu ya, penjualan produk beralkohol di kalangan UMKM berisiko memperburuk masalah kesehatan dan keamanan sosial. Nah, oleh karena itu kami menilai bahwa produk seperti es krim beralkohol
seharusnya tidak dijual bebas, terutama kemudian kalau pelaku usahanya itu adalah UMKM. Kemudian yang berikutnya kita juga menghimbau untuk menjaga kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Gitu ya, pengaturan yang ketat terhadap produk alkohol gitu ya, itu kita minta terutama pemerintah Kota Surabaya itu menegakkan peraturan yang berlaku. Terutama Perda nomor 1 tahun 2023. Nah, ini penegakan ini regulasi yang lebih ketat terkait dengan penjualan produk alkohol di Surabaya ini termasuk produk es krim tadi dalam jumlah yang cukup tinggi. Kami juga mendesak agar perda atau peraturan terkait yang diadaptasi agar dapat mengatur tempat yang jelas, pihak mana yang memasarkan produk alkohol dan memastikan bahwa UMKM tidak terlibat sekali lagi. Nah, alternatif yang sehat lebih aman, kami mendorong agar UMKM punya inovasi, ya produk makanan dan minum yang lebih aman, tidak mengandung alkohol dan dapat dinikmati semua kalangan. Oke, Mas Cahyo, ini sebenarnya apakah Komisi A sendiri melihat adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan produk seperti es krim beralkohol ini bisa beredar? Apakah memang ada regulasi khususnya atau bagaimana, Mas? Ya, kalau regulasi khusus, saran saya regulasi yang ada ini kita upayakan tegak, gitu ya, disertai dengan pengawasan yang ketat. Kami juga menghimbau pengawasan ini harus dikoordinasikan, dikomunikasikan, dikolaborasikan antar instansi gitu ya, melalui kerjasama yang erat ya, instansi yang terkait misal Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPOM, Dinkopdak UMKM ataupun instansi lain yang terkait sehingga pengawasan ini ataupun penegakan perda ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian kami menekankan juga perlunya penerapan regulasi yang jelas. Jadi ketika itu sudah hanya boleh beredar di tempat A, tempat B, tempat C, maka selain di tempat itu tidak boleh beredar. Itu kan jelas. Maka dari itu kita ingin menekankan kepada pelaku usaha untuk menginternalisasi peraturan ini. Jangan sekali-kali punya pikiran untuk melanggar itu, gitu ya, atau mengelabui atau mencari celahnya, gitu ya. Itu yang penting. Kemudian yang berikutnya yang kurang itu adalah pengawasan di tempat penjualan, terutama di tempat-tempat publik. Yang seperti kita ketahui bersama di Perda 1 tahun 2023 juga kemudian dikuatkan di Perwali 166 ya, kalau tidak salah 166 apa 116 ya, tahun 2023 juga, itu juga membatasi peredaran itu hanya di tempat-tempat tertentu. Berarti kalau tidak di tempat itu maka tidak boleh, termasuk juga di pusat perbelanjaan, di pasar dan sebagainya. Ya, hanya di restoran, bar dan tempat yang memiliki izin khusus gitu ya, termasuk hotel. Di situ tidak semua hotel kemudian bisa. Ya, itu ada izin khususnya. Terutama kemudian produk alkohol tipe C gitu ya. Kalau A sama B itu ada peraturan sendiri, C itu khusus. Ya, ada dibagi 5% ke bawah itu tipe A, kemudian 20% ke bawah itu tipe B. Kemudian 55% ke bawah itu tipe C. Kalau di atas 55%, itu melanggar semua peraturan tadi. Ya. Kemudian ada selain pengawasan yang berkala, ada pemeriksaan secara berkala, gitu ya, yang dilakukan oleh pihak berwenang yang berkompeten. Yang terakhir adalah edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap peraturan yang ada, sehingga mereka masyarakat ini, publik ini lebih aware terhadap produk yang dijual secara bebas di masyarakat. Nah, itu dia. Mas Cahyo, mungkin terakhir bisa dari Mas Cahyo sendiri memberikan himbauan dari Komisi A DPRD Surabaya sendiri kepada masyarakat untuk selalu bisa waspada terhadap produk pangan, khususnya yang mungkin ada alkoholnya. Ini nanti kalau semisal memang masyarakat sendiri menemukan adanya temuan baru, entah itu produk es krim yang sama atau bahkan produk makanan lainnya yang beralkoholnya, bisa melapor kemana juga, Mas? Ya. Kami mengingatkan bahwa keamanan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kami menghimbau agar kemudian pemerintah kota, kemudian pelaku usaha termasuk masyarakat itu lebih bijaksana dalam memilih produk yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kami juga menekankan bahwa konsumsi alkohol dalam bentuk apapun itu punya resiko kesehatan seperti dampak sosial, ya, seperti kecanduan atau pengaruh yang lainnya. Kemudian kami mendorong pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif dan produk beralkohol. Edukasi ini membantu masyarakat untuk lebih
paham dan tidak terjebak dalam konsumsi produk yang berpotensi merugikan kesehatan. Kami mengajak bersama seluruh elemen masyarakat termasuk pelaku usaha untuk berperan aktif menjaga kesehatan ketertiban masyarakat. Nah, yang penting kalau kemudian masyarakat atau elemen masyarakat umum lainnya menemukan ada pelanggaran seperti itu, dapat dilaporkan kepada kami sebagai anggota DPRD Kota Surabaya untuk kami teruskan ke prosedur yang berlaku, atau dilaporkan kepada Satpol PP atau ke mekanisme Sapa Warga, aplikasi yang telah beredar secara umum untuk dikomunikasikan ke pemerintah Kota Surabaya, agar kemudian ada tindak lanjut oleh pemerintah Kota Surabaya, oleh dinas-dinas terkait seperti Satpol PP ataupun dinas yang lainnya. Termasuk juga melaporkan ke Dinas Kesehatan, Puskesmas mungkin bisa disampaikan juga, kami mengimbau juga bisa merespon hal tersebut. Baik Mas Cahyo, terima kasih sudah membahas dari Komisi A DPRD Surabaya sendiri yang sudah menyoroti penjualan es krim beralkohol. Kurang lebih kesimpulannya sambil kita menunggu juga ya nanti hasilnya bagaimana Mas dari penyelidikan dan juga penyidikan kasus yang satu ini, dan berharap juga semoga tidak ada makanan atau minuman ataupun konsumsi lainnya yang beralkohol beredar di masyarakat, biar kita sebagai masyarakat Surabaya khususnya bisa lebih tenang ya Mas ya. Baik, saya lagi Mas Cahyo Siswo Utomo selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Anda masih bersama kami juga, masih di Halo Surabaya. Kita akan bertemu di lain waktu. Saya Deli Aldiano beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.